Jadi sebelumnya saya mendapatkan kode alam dan firasat buruk sebelum saya kalah di Porprov tahun 2022. Keganjilan yang terjadi saat itu adalah yang pertama, saya kejatuhan kotoran cicak, dan yang kedua, saya jatuh sakit ya pada saat itu, dan yang ketiga, saya hampir berantem sama tim sendiri. Saya kejatuhan kotoran cicak di area kepala saya, habis itu jatuh ke tangan kiri saya ya teman-teman. Dan itu artinya pertanda yang tidak baik ya teman-teman, atau pertanda buruk. Jadi saat kejatuhan kotoran cicak, firasat saya udah nggak enak, dan karena bagi saya kejatuhan kotoran cicak itu adalah kode alam yang sudah menjadi kepercayaan orang zaman dahulu. Sebagian orang percaya dan sebagian orang menganggap ini hanya mitos. Sekarang kembali lagi pada diri kita masing-masing ya teman-teman, kita boleh percaya dan boleh tidak. Bagi saya, kode alam adalah cara bagaimana Tuhan ingin berkomunikasi dengan kita lewat aktivitas kinerja alam dalam kehidupan kita. Kalau saya sendiri sih percaya ya dengan kode alam, karena di hari sebelumnya kode alam itu terbukti dalam kehidupan saya, entah secara kebetulan atau tidak. Jadi kode-kode itu tidak hanya kode buruk, kode baik juga pernah saya alami di kehidupan saya. Jadi ini adalah catatan saya yang saya ingin sampaikan di video kali ini ya teman-teman. Yang kedua, saya jatuh sakit ya, padahal waktu itu saya baru aja sembuh dari sakit meriang dan demam pada saat itu. Tapi tidak masalah, saya mensyukuri itu karena tidaknya tidak terjadi hal yang sangat buruk pada diri saya pada saat itu. Jadi saat saya mendapatkan kode alam yang buruk, saya selalu berdoa pada Tuhan agar selamat di jalan, dan untung tidak terjadi hal buruk di jalan pada saat itu ya. Tapi pada akhirnya saya jatuh sakit besoknya gitu. Dan di sini saya cukup bersyukur juga sih, tidak terlalu terjadi hal yang sangat buruk dan hanya sakit saja, tapi ini juga sangat mengganggu saya. Pada saat itu pertarungan tinggal lagi seminggu, tapi saya jatuh sakit dan kembali drop ya. Kita jadi mengulangi semua latihan kita itu dari awal, seperti dari awal. Yang ketiga adalah saya mendapatkan suatu cobaan di saat saya akan bertanding pada hari H. Jadi saya hampir berantem sama tim sendiri ya. Pada saat itu salah satu tim saya bercandanya itu kelewatan ya teman-teman. Saya ngerti dia bermaksud untuk bercanda, tapi dia bercandanya di situasi yang kurang tepat. Jadi situasinya yang pertama, karena dia tidak punya rasa hormat dengan saya. Baru saya orangnya polos, bisa diajak bercanda kapanpun, tidak masalah dengan bercanda. Tapi saya paling tidak suka orang yang selalu memandang rendah orang. Yang kedua, caranya usil yang salah, karena menyentil kemaluan saya saat itu, dan saya juga merasakan sakit, tapi tidak masalah. Dan yang paling penting adalah yang ketiga, bukan menjadi masalah sebenarnya teman mau bercanda sama saya, kelewatan atau tidak, itu tidak akan menyakiti saya sebenarnya selama bisa dimaklumi ya. Masalahnya di sini adalah waktu yang kurang tepat. Saat itu adalah waktu di mana adrenalin saya sedang tinggi-tingginya. Jadi yang diajak bercanda itu bukanlah seekor kucing seperti yang dia kenal, tapi saya sedang berada dalam mode harimau yang sedang lapar. Jadi wajar emosi saya meledak saat itu. Dan yang keempat, saya sengaja sebenarnya menunjukkan amarah saya saat itu ya, sekaligus mengajari dia untuk belajar menghormati orang lain. Walaupun dia yang salah, tapi pada akhirnya saya selesaikan secara ksatria ya teman-teman. Ya, ksatria yaitu meminta maaf duluan. Jadi saya yang minta maaf duluan. Walaupun saya tahu saya tidak salah, tapi saya juga salah karena tidak kontrol. Itu sebabnya saya minta maaf. Dan karena saya juga tahu orang pasti gengsi untuk meminta maaf duluan ya teman-teman.
Dan hal yang paling penting adalah tidak baik jika kita bertengkar dengan tim, karena keberhasilan kita berasal dari doa teman-teman kita selama ini. Apalagi saya akan menuju pertarungan, sudah pasti saya membutuhkan support mereka semua. Jadi itu saja untuk catatan hari ini. Yang pertama, saya mendapatkan kode alam yang buruk. Yang kedua, saya jatuh sakit seminggu sebelum bertanding, tapi saya tetap berusaha untuk bangkit dan menolak menyerah. Dan yang ketiga, semesta memberikan cobaan kepada saya dan saya hampir bertengkar dengan tim sendiri. Hampir ya, tapi saya kendalikan itu semua dan pada akhirnya hubungan kita tetap baik-baik saja ya teman-teman. Jadi saya berinisiatif untuk menyelesaikan masalah dengan cara meminta maaf duluan. Lebih baik kita itu menjaga kekompakan daripada kita harus bertengkar sesama tim. Semoga ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua ya teman-teman, untuk bisa saling menghargai dan melihat situasi yang ada di sekitar. Dan jangan lupa untuk selalu berani meminta maaf duluan jika kita salah. Seperti itu. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.